Haleluya, salam revival. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali bertemu dalam Renungan 79 keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Saya percaya semua adalah anugerah Tuhan. Tuhan mau kita mengalami begitu banyak perubahan dalam hidup ini. Puji nama Tuhan. Dan firman Tuhan dalam renungan ini saya beri tema, jangan abaikan hikmat. Kita akan melihat dalam Amsal 1 ayat 32, Amsal 1 ayat 32 saya baca firman Tuhan. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Puji nama Tuhan. Kalau di dalam salinan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, orang yang tak berpengalaman akan mati karena mengabaikan aku. Dan orang bodoh akan hancur karena tak menghiraukan aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, di hari-hari ini kita lihat ada begitu banyak orang Kristen yang suka mengabaikan nasihat hikmat. Padahal hikmat itu sangat berguna dalam setiap perjalanan kehidupan kekristenan kita dalam dunia yang semakin jahat. Menghadapi dunia yang jahat ini kita sangat memerlukan hikmat Tuhan. Dan hikmat itu datang dengan setiap nasihat-nasihat. Kalau kita lihat di ayat ini dikatakan aku di sini adalah hikmat. Kebenaran Allah. Firman Allah yang melimpah dengan begitu banyak nasihat-nasihat bagi kita. Dan orang yang tak berpengalaman ini adalah mereka yang seharusnya membutuhkan nasihat hikmat. Tetapi justru di sini dikatakan menolak setiap nasihat itu. Tuhan datang dengan setiap nasihat. Lewat firman Allah Tuhan berikan nasihat-nasihat. Tetapi di sini ada banyak orang yang menolak nasihat-nasihat dari Tuhan. Dan sampai hari ini firman Tuhan katakan hikmat itu masih terus berseru. Dia terus berseru kepada kita. Setiap nasihat itu terus berseru kepada kita. Memperdengarkan suaranya, memperdengarkan nasihat-nasihatnya, bahwa dengan menerimanya kita akan diselamatkan. Amsal 8 ayat 1. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Bukankah hikmat berseru-seru, kata firman Allah. Dalam Amsal 19 ayat 20 sampai ayat 21 dikatakan, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi di sini kita lihat hikmat berseru, karena hikmat itu sangat penting dalam perjalanan hidup kita. Dia terus memperdengarkan suaranya. Manfaat dari hikmat dari Amsal 19 ayat 20 sampai ayat 21 dikatakan, terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Bapak Ibu, kita menghadapi dunia yang semakin hari semakin jahat. Dan dunia ini terus berkembang. Dunia ini ada begitu banyak hal yang kita dapatkan di dalam dunia ini. Dan bagaimana kalau kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita tidak memiliki hikmat. Kita menolak setiap nasihat-nasihat yang datang. Padahal nasihat-nasihat itu membawa kita menang menghadapi dunia ini. Tapi ketika kita menolak setiap hikmat, setiap nasihat, kebenaran-kebenaran Allah yang datang dalam hidup kita, yang ingin membentuk pribadi kita, yang ingin mengubahkan cara berpikir kita, sikap kita. Tapi kita menolaknya, pada akhirnya kita sendiri dirugikan. Kita sendiri tidak memperoleh keselamatan. Karena kalau hikmat atau nasihat itu sendiri memperdengarkan suaranya, itu berarti harus ada telinga yang mau mendengar.
dan hati yang siap menerima setiap nasihat hikmat itu. Setiap firman Tuhan yang datang menegur kita, yang menasihati kita, harus ada telinga yang mendengar, harus ada hati yang mau menerima. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang menolak hikmat Tuhan? Menolak setiap nasihat Tuhan. Di Amsal 1 ayat 32 dikatakan, akan dibunuh oleh keengganannya. Enggan adalah sifat menolak. Dan orang yang menolak nasihat akan jauh dari keselamatan. Dan kita bisa lihat itu di Amsal 1 ayat 24 sampai ayat 31 saya baca firman Tuhan. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Ayat 30, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Jadi kita lihat, menolak nasihat, menolak setiap teguran firman Allah. Mereka sendiri yang akan menanggung semuanya. Dibunuh oleh keengganannya, dibunuh oleh sifat menolaknya sendiri. Karena pada akhirnya mereka akan jauh dari keselamatan. Pada akhirnya mereka akan tersesat. Mereka tidak hidup lagi dalam kebenaran. Konsekuensinya adalah penghukuman, kematian, tidak memperoleh keselamatan di dalam Tuhan. Nah, itu sebabnya sebagai orang percaya, mari kita memberikan hidup kita di hari-hari ini untuk semakin berubah, semakin mengalami perubahan hidup. Hati yang terus dipulihkan oleh Tuhan. Kehidupan yang semakin dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada waktu lagi untuk kita berdiam diri, harus santai. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang dan kita masih hidup santai. Hal itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Harus mengalami perubahan. Bahkan secara radikal kita harus mengalami perubahan. Dan kita menikmati setiap perubahan itu kalau kita menerima setiap nasihat firman Allah. Kita menerima setiap teguran, hikmat Tuhan, kebenaran Allah yang datang untuk mengubahkan setiap kehidupan kita. Mungkin ada rasa sakit ketika firman itu menegur. Ada rasa sakit ketika nasihat-nasihat itu datang. Kenapa? Karena dia mau mengubah setiap hidup kita. Cara berpikir kita. Dia mau kita memperoleh perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Tindakan-tindakan yang benar. Dan sekali lagi, ketika kita mau menerima setiap nasihat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Jangan abaikan setiap nasihat, setiap hikmat yang datang untuk membentuk hidup kita. Setiap firman Allah yang datang. Tetapi dengarkan itu, terima nasihat itu supaya kita memperoleh keselamatan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Dan saya berterima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari sampai hari ini telah mengikuti Renungan 79
Dan kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua, karena saya percaya setiap firman Tuhan yang disampaikan akan membawa kekuatan baru, membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, untuk menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah, dan keluarga, dan lain-lain banyak yang kita alami, dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu buat kasih karunia-Mu, buat anugerah-Mu yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Bahkan kami boleh kembali menikmati kebenaran firman-Mu yang datang dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu bahwa di hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kami sedang menghadapi dunia yang semakin jahat. Kami menyadari kami ada di penghujung akhir zaman. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kami mau terus bergerak Tuhan. Kami terus mengalami perubahan demi perubahan yang terus terarah kepada Kristus sebagai kepala gereja. Dan kami percaya Tuhan, kami akan mengalami itu semua ketika kami menerima setiap nasihat, setiap firman-Mu yang datang, kebenaran-kebenaran-Mu yang mengubahkan setiap hidup kami. Itu sebabnya biarlah kami boleh memberi telinga kami untuk mendengar, hati yang menerima setiap nasihat hikmat, setiap firman Allah, teguran-teguran yang datang dalam hidup kami. Supaya kami diubahkan menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, baik pikiran kami, perbuatan kami, perkataan kami yang selalu memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya kami orang-orang yang memperoleh keselamatan di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Berkat kasih setia-Mu yang besar, maka keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah kami dalam keadilan-Mu, ratakanlah jalan-Mu di depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.